Really great best friend. Is that right? Daddy. Yeah. You too, briefly. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Love Unleashed. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki usaha persewaan anak anjing untuk ikut memeriahkan sebuah acara pesta. Lalu pada suatu ketika, usaha wanita ini disewa oleh seorang duda baik hati yang ingin mengadakan pesta ulang tahun bagi putri kesayangannya. Sejak saat itulah wanita dan duda ini jadi sering bertemu, dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat dan akhirnya saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita cantik bernama Hailey yang memiliki persewaan anak anjing untuk memeriahkan sebuah acara atau pesta. Dalam menjalankan usahanya, Hailey dibantu oleh sahabatnya bernama Dana yang kebetulan bekerja di tempat penampungan hewan dan anak anjing yang mereka bawa merupakan anjing terlantar. Dalam merayakan pesta ulang tahun, anak-anak biasanya lebih suka dengan seorang tokoh atau karakter film yang menurut sebagian orang tua udah biasa. Jadi, usaha ini merupakan ide baru untuk memeriahkan berbagai acara, sekaligus menjadi kesempatan bagus bagi Dana untuk mencari orang-orang yang tertarik untuk mengadopsi anjing. You had all these puppies and you're 8 years old? And Di pesta tersebut, Hailey kemudian gak sengaja melihat anak perempuan bernama Amy yang sedang sendiri dan memeluk anak anjing. Hailey yang penasaran pun lalu mengajak Amy untuk berkenalan dan bercerita kalau anak anjing itu dia temukan di dekat sebuah truk berkarat yang gak diurus oleh pemiliknya. I don't think you like puppies at all, do you? What? Seperti teman-teman di sekolah, Amy sebenarnya juga punya keinginan untuk memelihara seekor anjing, tapi sayang dia nggak pernah mendapat izin dari ayahnya. Hailey akhirnya menasihati Amy agar bersabar dan memberitahu ayahnya kalau mereka punya banyak anjing terlantar yang butuh kasih sayang dan tempat tinggal baru. The animal shelter, just so he can find his forever home like all the dogs here. Begitu pesta ulang tahun itu udah selesai, Hailey kemudian bertemu dengan ayah Amy yang bernama Ryan. Pada saat itu, Hailey memberitahu kalau Amy ingin mengadopsi seekor anjing, dan tampaknya Ryan dan Hailey sama-sama tertarik dengan pertemuan pertama mereka. Though I'm afraid she's smitten and I heard he's a real dog. Bye. Bye. Bye, Emmy. Ketika memasukkan anjing-anjing tersebut ke dalam mobil, Dana lalu memberitahu kalau Ryan adalah seorang duda dan sangat cocok berpasangan dengan Hailey. Namun Hailey berusaha membantah ucapan tersebut dan membahas pengumpulan petisi dari orang-orang untuk membangun sebuah taman bagi anjing dan hewan terlantar. Beberapa saat kemudian, mereka berdua akhirnya mengembalikan semua anak anjing tersebut ke tempat penampungan hewan. Di pesta barusan, ternyata ada 4 anak anjing yang akan diadopsi, sehingga usaha persewaan ini berjalan sesuai rencana untuk mencari orang-orang yang tertarik dengan peliharaan. Sebagai pecinta hewan, Hailey ternyata sempat menyelamatkan seekor anjing yang sedang hamil, dan sekarang anjing itu udah memiliki beberapa anak. Pada hari itu, Hailey tiba-tiba aja mendapat komplain dari tetangganya bernama Fred, yang gak terima kalau Hailey parkir mobil usaha di pinggir jalan tanpa ada plang perusahaan resmi di rumahnya. Just park it in your own driveway from now on, okay? Selain memiliki usaha sendiri, Hailey ternyata juga bekerja sebagai seorang akuntan di perusahaan ayahnya yang bernama Wade. Kebetulan Wade dan Hailey sedang menangani seorang klien bernama Dave yang merupakan pengusaha baru dan membutuhkan jasa mereka untuk mengurus pajak perusahaannya. Oh, by the way, I just saw this morning. He wants another shopping mall. Money talks. Beberapa saat kemudian, Hailey tiba-tiba mendapat telepon dari Ryan yang akan mengadakan pesta ulang tahun bagi Amy dan ingin memakai rental anjing milik Hailey. Tentu aja Hailey dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut, dan begitu dia menutup telepon dari Ryan, Wade bisa merasakan kalau putrinya sedang bahagia.
Another booking? Sure. It's a very particular smile. Adegan film kemudian beralih ke balai kota, di mana Ryan sedang berbicara dengan wali kota bernama Bates mengenai pembangunan sebuah mall. Sebenarnya Bates dan Ryan sangat mendukung pembangunan mall tersebut, tapi Bates merasa terganggu dengan petisi yang beredar baru-baru ini tentang pembangunan sebuah taman bagi hewan peliharaan. About this petition that's going around. What petition? You can't let it gain any traction. I want this sign sealed and delivered. Singkat cerita, saat hari ulang tahun Amy, Hailey dan Dana akhirnya datang ke rumah Ryan untuk ikut memeriahkan acara pesta sesuai dengan kesepakatan mereka. Di acara tersebut, Dana lalu menyuruh Hailey untuk mendekati Ryan, tapi Hailey merasa ragu-ragu dengan alasan momen ini kurang tepat dan Ryan adalah seorang klien. Crashes and burns those burgers. Akibat dipaksa terus oleh Dana, Hailey akhirnya mencoba untuk mendekati Ryan dan membicarakan tentang pesta ini. Nggak lama kemudian, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Kelly yang membuat Hailey merasa sedikit cemburu karena ternyata Kelly adalah rekan kerja Ryan di balai kota. Puppy party playdates. Haley, Kelly, we work together. Setelah acara itu udah selesai, Amy mengatakan kalau ini adalah pesta ulang tahun terbaiknya, dan pada saat itu Hailey memberikan hadiah berupa boneka anak anjing. Amy pun lalu pergi membantu Dana untuk memasukkan anak anjing ke dalam mobil, dan jika Ryan dan Amy ingin mengadopsi anjing peliharaan, Hailey mengatakan kalau dia bersedia membantu mereka. If it's edible, I always save it. Of course. Thanks again. Sure. Bye. Ketika sampai di tempat penampungan hewan, Hailey tiba-tiba menemukan boneka anak anjing yang tadinya dia berikan kepada Amy. Di sana, Dana kemudian menyuruh Hailey agar mengembalikannya kepada Amy, dan setelah Hailey berganti pakaian, dia akhirnya mampir ke rumah Ryan. Sure, it's nothing. Okay, Come in. We're making cookies. Well, trying to. Karena Hailey udah terlanjur datang, Ryan lalu memintanya untuk bertemu dengan Amy, dan ternyata Amy sengaja meninggalkan boneka itu agar Hailey datang lagi ke rumahnya. Kebetulan Ryan lagi belajar membuat kue untuk suatu acara di kantornya, tapi karena kue-kue itu nggak layak makan, mereka akhirnya mengajak Hailey ke pusat kota untuk berbelanja. The factory. Factory. It's our favorite bakery. Cookies. Why don't you go get your jacket? Setelah mereka selesai berbelanja, Hailey kemudian mengatakan kalau dia ingin meminta tanda tangan dari Ryan untuk petisi bagi taman anjing. Di sana, Hailey bercerita kalau dia ingin mengajukan komplain ke balai kota karena wali kota beserta bawahannya lebih mendukung pembangunan mall di sebuah tanah kosong yang dimiliki pemerintah setempat. Oh, that reminds me. I meant to bring a petition to your house yesterday. Beberapa bulan sebelumnya, Hailey sebenarnya ingin mengadakan pertemuan dengan bagian perencana kota, tapi sayang pegawai itu selalu menolak permintaannya. Ternyata si Hailey ini belum tahu kalau Ryan bekerja di balai kota, dan mumpung wali kota akan mengadakan pesta syukuran, Ryan sengaja ingin mengundang usaha rental Hailey ke acara tersebut. He's just afraid that if he doesn't give the mayor and his cronies what they want. All right. Kemudian saat sampai di rumah, Hailey langsung memberitahu Dana kalau siang tadi dia jalan-jalan bersama Ryan dan putrinya. Di sana, Hailey juga mengatakan kalau Ryan ingin memakai jasa mereka, dan di akhir pekan nanti Ryan akan mengirim pesan untuk memberitahu di mana alamat kantornya. Oh, sorry about the ice cream. I was hungry. Sesuai alamat yang diberikan oleh Ryan, Hailey dan Dana menjadi sangat terkejut karena tempat yang dimaksud adalah balai kota. Selain itu, Hailey akhirnya mengetahui kalau Ryan adalah bagian perencana kota, dan Ryan mengatakan kalau dia ingin memberikan kesempatan kepada Hailey untuk berbicara dengan wali kota. I'll show you around. Sesuai dengan janjinya barusan, Ryan akhirnya mengenalkan Hailey kepada Bates. Pada saat itu, Ryan memberitahu kalau Hailey lah yang memulai petisi untuk membuat taman anjing, tapi sayangnya Bates nggak bisa membahas masalah ini karena sekarang adalah hari libur dan mereka semua sedang berpesta. We are all here to celebrate our new city hall. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba ada anak anjing yang berlari ke kantor Ryan, dan di sana Hailey akhirnya melihat foto istri Ryan yang udah meninggal.
Ryan pun akhirnya bercerita kalau istrinya meninggal akibat kanker, dan sejak saat itulah dia mulai merawat Amy sendirian yang waktu itu masih berumur 3 tahun. Cancer. Amy was just 3. Well, that's a really great way to look at life. It's the only way. Keesokan harinya saat berbelanja ke tengah kota, Haley kembali bertemu dengan Ryan yang baru selesai makan siang dengan rekan kerjanya. Di sana, Haley bertanya kenapa Ryan dan wali kota memihak kepada pembangunan mall, sehingga Ryan akhirnya memberitahu kalau kota ini membutuhkan banyak pedagang retail untuk kemajuan ekonomi. Just like you, there's a need for this retail space. Selain di sektor ekonomi, pembangunan mall ini juga memiliki keuntungan, yaitu tempat penitipan anak yang terjangkau dan toko alat musik yang menawarkan pelajaran gratis. Sebelum berpisah, Haley sempat bertanya tentang keadaan Amy, dan karena Amy katanya kepengen banget punya anjing, Haley akhirnya ingin mengundang mereka ke rumahnya. Well, I'll give you my address then. So here, yeah. Okay. See you later. Yeah, bye. Beberapa hari kemudian, Haley mengajak Ryan dan Amy ke sebuah bangunan kosong milik klien ayahnya yang punya perusahaan di luar kota. Ceritanya, bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 10 hektar, dan karena pemiliknya belum tahu lahan ini mau dibangun apa, Haley sering mengajak anjing-anjing di penampungan untuk bermain di tempat ini. They'd have 10 acres to just roam around in. Mengetahui lahan ini nganggur dari lama, Haley sebenarnya pernah berpikir untuk membelinya, tapi sayang pemiliknya mematok harga sebesar $1 juta. Oleh karena itulah, Haley ingin meminta lahan kosong dari pemerintah setempat, karena dia bisa membuat taman anjing secara gratis, sekaligus membangun tempat penampungan hewan yang lebih besar. Made this whole thing into a sanctuary where they could live. That land's owned by the city, and we can do whatever we want. Setelah mereka puas bermain di luar, Haley kemudian mengajak Ryan dan Amy untuk beristirahat di rumahnya. Namun Haley takut kalau Amy terlalu dekat dengan anjingnya, karena hal itu bisa membuat Amy merasa kecewa jika Ryan belum memperbolehkannya untuk mengadopsi peliharaan. An animal not getting adopted is if someone brings them home. Menanggapi pembicaraan mereka tadi siang, Ryan merasa kagum kepada Haley yang masih memikirkan taman terbuka dan tempat penampungan bagi hewan terlantar. Pada saat itu, Ryan tiba-tiba mendapat telepon dari Kelly yang kembali membuat Haley merasa cemburu karena Kelly ingin menumpang pada Ryan untuk menuju ke suatu acara. You are the best. Bye. Oh yeah, sure, of course. Ryan yang ingin membantu permasalahan Haley, kemudian sengaja mengajak Beth ke lahan kosong milik perusahaan Farley. Awalnya, Beth mengira kalau Ryan ingin memindahkan pembangunan mall ke lahan ini, tapi Ryan langsung membantah dan mengatakan kalau lahan ini cocok untuk taman anjing sekaligus tempat penampungan hewan. I took a look at the water tables. This land qualified. Karena kota ini punya aturan untuk menyediakan lahan terbuka, Ryan lalu mencoba untuk membujuk Beth agar tawar-menawar harga dengan perusahaan Farley. Beth pun akhirnya mengatakan kalau dia akan memikirkan tawaran itu, dan jika Beth setuju dengan idenya, Ryan berjanji kalau dia yang akan mengurus semuanya. I see you've done your homework. I want to do it right. Setelah berbicara dengan wali kota, Ryan kemudian bercerita kepada Haley mengenai apa aja yang dia bahas bersama Beth. Tentu aja kabar itu membuat Haley merasa bahagia, walaupun Ryan mengatakan kalau Beth akan memikirkan penawarannya dan belum pasti setuju dengan ide tersebut. It means the land's worth a lot less than they thought. They'll want to do it. Sepulangnya dari tempat tersebut, Haley mengajak Ryan untuk mampir ke rumahnya, dan karena penasaran, dia lalu bertanya apakah Ryan sedang berkencan dengan Kelly. Ryan pun akhirnya memberitahu kalau Kelly adalah teman dari almarhum istrinya yang bernama Liz, dan sejak Liz meninggal dunia, Kelly banyak membantu Ryan dan Amy dalam kehidupan mereka. I mean, we've gone out for dinner. Well, you never know where it can lead. Beberapa saat kemudian, Haley tiba-tiba aja didatangi oleh seorang polisi bernama Larry yang mendapat komplain dari tetangga Haley yang bernama Fred. Ternyata Fred keberatan kalau Haley memarkir mobil usahanya di pinggir jalan, dan sesuai peraturan di kota ini, Haley juga ketahuan memelihara anjing lebih dari 3 ekor. City Hall?
Sesuai saran dari Larry, Ryan dan Haley lalu datang ke balai kota untuk meminta keringanan dan berbicara dengan rekan kerja Ryan yang bernama Janice. Namun sayangnya Janice nggak bisa membantu permasalahan Hailey karena ternyata keluhan Fred udah sesuai dengan peraturan yang berlaku di kota ini. The law and the law is quite clear. I'm sorry. Oh, I'm so sorry. Mengetahui Hailey nggak mau menyerah dengan keadaan tersebut, Ryan kemudian mengajaknya berbicara kepada Kelly yang merupakan pengacara di balai kota. Ternyata si Kelly ini juga sependapat dengan Janice, sehingga Ryan akhirnya meminta Hailey untuk memindahkan beberapa anjing ke rumahnya sebelum mereka diadopsi oleh orang lain. The next party gives the puppies a place to live until they find. Not entirely, but I know a certain. Selain membantu permasalahan Hailey, ide ini ternyata bisa membuat Amy merasa bahagia dan Ryan berharap kalau tetangganya nggak ada yang mengajukan keluhan. Ryan pun lalu pergi keluar untuk membeli makan malam bagi mereka. Dan pada saat itu Amy curhat kepada Hailey bagaimana caranya agar sang ayah setuju untuk mengadopsi seekor anjing. Only have one cookie? That's a bargain. Oh, think about Mia, right? Di saat Ryan kembali ke rumah, Amy kemudian mulai merayu sang ayah agar memperbolehkannya untuk mengadopsi seekor anjing. Ternyata pertunjukan itu bisa membuat Ryan berubah pikiran dan akan menuruti permintaan Amy jika dia bisa mengurus para anjing yang dititipkan sementara di rumah mereka. Having these puppies here with us, we're inclined to say yes. Thank you, Daddy. Ketika Ryan mengantar putrinya untuk tidur, Amy tiba-tiba aja meminta sang ayah agar menambah anggota keluarga mereka karena selama ini mereka hanya hidup berdua. Amy pun mengatakan kalau Hailey sangat cocok jika menjadi ibunya, karena Hailey merupakan wanita cantik dan baik hati yang bisa membuat Ryan merasa bahagia. But maybe it's time our family gets bigger. She makes you smile, Daddy. Keesokan harinya, Hailey tiba-tiba mendapat kabar dari Dana kalau rental anjing mereka disewa untuk memeriahkan acara pertunangan. Pada pembicaraan itu, Dana kembali menggoda Hailey yang lagi dekat dengan Ryan. Dan seperti yang mereka ketahui, Ryan sampai rela menampung anjing peliharaan Hailey di rumahnya. Hailey yang nggak bisa membohongi sahabatnya, akhirnya mengaku kalau dia memang naksir kepada Ryan, tapi Hailey masih ragu-ragu karena sebelumnya dia pernah patah hati. Selain itu, Hailey juga berpikir kalau Ryan belum siap untuk memulai hubungan baru, tapi Dana terus aja ngompor-ngomporin Hailey kalau Ryan adalah pria yang tepat bagi hidupnya. A perfect match for you, that is. To me, it sounds like his life wouldn't be full without you. Beberapa hari kemudian, Dana dan Hailey akhirnya bertemu dengan Ryan di pesta pertunangan dari klien mereka. Di pesta itu, Hailey tiba-tiba aja merasa terkejut melihat kehadiran sang ayah, karena ternyata Wade ini berteman dengan Fred, yaitu tetangga Hailey sekaligus kakek dari klien wanita yang lagi bertunangan. Fred? Pada kesempatan itu, Wade juga sempat berkenalan dengan Ryan, dan Hailey bisa mengetahui kalau ayahnya menyukai sosok Ryan di pertemuan pertama mereka. Ryan pun lalu membantu Hailey untuk mencari orang-orang yang tertarik mengadopsi anjing, dan tanpa mereka sangka, ternyata Fred tertarik dengan seekor anjing yang bisa menemaninya jalan-jalan. Setelah acara itu udah selesai, Ryan kemudian datang menghampiri Hailey yang lagi sendirian dan tiba-tiba aja mengajaknya untuk berdansa. Berkat kedekatan itu, perasaan Hailey menjadi bercampur aduk. Tapi begitu mereka akan berciuman, Ryan tiba-tiba aja merasa gugup dan mengatakan kalau dia harus pulang. Gara-gara kejadian kemarin, Hailey jadi merasa galau dengan sikap Ryan, sehingga Wade memberitahu kalau mungkin aja Ryan ragu dengan statusnya yang udah duda. Selain itu, Hailey juga lagi pusing soal penggalangan dana, karena dia masih bermimpi untuk membeli lahan perusahaan Farley demi mendirikan tempat perlindungan hewan yang lebih besar. Beberapa saat kemudian, Dave datang ke kantor Wade untuk membicarakan tentang dana hibah dari perusahaannya.
Kebetulan Dave ingin memberikan dana tersebut ke yayasan sosial, sehingga Wade akhirnya membicarakan soal usaha Hailey yang ingin membuat tempat perlindungan hewan. No, but something else actually opened up that's... Sementara itu di tempat lain, Ryan lalu mendapat kabar dari Kelly kalau ada pengusaha bernama Dave yang ingin memberikan dana hibah untuk membeli lahan perusahaan Farley. Go and make her smile. What's this? Oh, just... Wade dan Ryan pun langsung memberitahu Dana tentang berita ini, sehingga mereka bertiga akhirnya sepakat untuk membuat suatu rencana demi memberikan kejutan bagi Hailey. Wait, maybe you can tell her that you found a new client like the last minute. Setelah Dana kembali ke tempat penampungan hewan, Hailey kemudian mendapat telepon dari ayahnya yang katanya butuh persewaan anjing. Pada saat itu, Wade meminta Hailey untuk datang ke lahan perusahaan Farley dengan alasan kalau dia mendapatkan seorang klien yang ingin mengadakan acara pesta. Ketika Hailey sampai di tempat tujuan, Wade langsung memberitahu kalau dia mendapat sumbangan sebesar $1 juta dari dana hibah yang diberikan oleh Wade. Ryan pun akhirnya berani mengakui perasaannya kepada Hailey dan mengatakan kalau dia udah siap untuk menjalin hubungan baru dengan seorang wanita yang dia sukai. Live in the now, present, and say. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Love Unleashed. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.